Nih, tangki air di rumahku bocor. Ada nggak sih kaitannya sama materi fisika? Oh, kalau tangki air bocor sih ada kaitannya sama hukum Bernoulli. Kayaknya aku belum paham deh. Gimana kalau kita praktikum aja? Yuk. Saya lagi ngomongin apa? Kami rencananya mau praktikum tentang hukum Bernoulli nih. Wah, kami boleh ikut nggak? Boleh? Yuk kita mulai. Yuk. Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum penerapan hukum Bernoulli melalui pengukuran kecepatan air pada kebocoran tangki. Sebelum memulai praktikum kita, kalian tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Jadi, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Nah, ada beberapa contoh hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, ada tangki air bocor, yang kedua, mengendarai sepeda motor, yang ketiga, selang air yang ditekan, dan yang terakhir, ada cerobong asap. Tanpa kita sadari, hukum Bernoulli sudah terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Setelah kita mengetahui bunyi hukum Bernoulli dan contohnya, kira-kira siapa yang menemukan hukum Bernoulli ini? Jadi, penemu hukum Bernoulli ini yaitu Daniel Bernoulli. Ia adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss yang lahir pada tahun 1700 di Belanda. Hukum Bernoulli memiliki rumus loh. Jadi, rumus persamaan Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 atau V sama dengan akar 2GH. Nah, setelah kita mengetahui bunyi dari hukum Bernoulli, contohnya, rumusnya, dan penemunya, yuk langsung aja kita mulai praktikumnya. Kali ini kami akan melakukan praktikum dengan mengukur kecepatan air pada kebocoran tangki dengan menggunakan botol. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah botol 1,5 liter, stopwatch, penggaris, gunting, solder, lakban, dan air yang akan kita masukkan ke dalam botol. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kita ukur botolnya. Saya pesawat terbang, saya burung, tangki air bocor dengan durimeter merupakan penerapan hukum Bernoulli. Yang ketiga, buatlah lubang pada ketinggian 5, 10, dan 15 cm menggunakan solder dengan diameter sama. Tekanan ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian ditambah setengah Yang keempat, tutuplah lubang botol dengan lakban. massa jenis kali kecepatan kuadrat sama dengan konstan. Yang kelima, isilah botol dengan air sampai penuh. Bukalah lakban pada lubang yang paling bawah, yaitu 5 cm dari dasar botol. Ukur jarak jatuhnya air dengan penggaris. Jangan lupa catat waktunya sampai air dalam keadaan tidak mengalir. Jarak jatuhnya air dari dasar botol yaitu
yang telah dilakukan, maka didapatlah tabel hasil pengamatan dengan keterangan H adalah H1 dikurang H2 dalam satuan meter. H1 adalah tinggi botol. Didapat tinggi botol yaitu 32 cm. Diubah ke meter menjadi 0,32 meter. Untuk H2 adalah tinggi ketiga lubang, yakni 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Diubah ke meter menjadi 0,05 meter, 0,10 meter, dan 0,15 meter. Untuk H adalah H1 dikurang H2. Jadi, untuk percobaan pertama, 0,32 dikurang 0,05 menjadi 0,27 meter. Begitupun dengan percobaan kedua dan ketiga, didapat hasil 0,22 meter dan 0,17 meter. Jarak X adalah jarak jatuhnya air. Didapatkan jarak jatuhnya air pada percobaan pertama 0,23 meter, pada percobaan kedua 0,235 meter, dan pada percobaan ketiga didapatlah hasil 0,25 meter. Sedangkan waktu yang diperoleh dari pengukuran stopwatch didapatkan hasil 55,33 sekon, 47,72 sekon, dan 38,56 sekon. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama, bagaimana persamaan sistematis menghitung kecepatan air yang mengalir dari tangki yang bocor berdasarkan hukum Bernoulli? 2. Hitunglah nilai V tiap data berdasarkan jawaban nomor 1. 3. Buatlah grafik hubungan antara H2 dan X. 4. Buatlah grafik hubungan antara H2 dan V, kemudian jelaskan. Baiklah, langsung saja kita selesaikan soal-soal tersebut. Untuk menghitung kecepatan air yang mengalir dari tangki yang bocor, kita bisa menggunakan persamaan hukum Bernoulli, yakni V sama dengan akar 2GH. Dengan keterangan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi yang bernilai 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian titik keluar dari dasar dengan satuan meter. Kita ke soal nomor 2, yaitu menghitung kecepatan di tiap percobaan. Langsung saja ke percobaan pertama. Kita menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH ya teman-teman, berdasarkan jawaban nomor 1 tadi. Kita tulis terlebih dahulu, diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan H pada percobaan pertama kita bisa lihat pada tabel bernilai 0,27 meter. Selanjutnya ditanya V, kecepatan. Langsung saja kita jawab. V sama dengan akar 2GH. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,27. V sama dengan akar 5,4. V sama dengan 2,32 meter per sekon. Jadi, jawabannya adalah V sama dengan 2,32 meter per sekon. Hitunglah kecepatan pada percobaan kedua dan ketiga. Caranya sama ya dengan percobaan pertama, hanya beda pada ketinggian atau hanya saja. Didapatlah V pada percobaan kedua yaitu 2,09 meter per sekon dan V pada percobaan ketiga yaitu 1,84 meter per sekon. Oke sobat fisika, sekarang kita beralih ke soal nomor 3, yaitu membuat grafik hubungan H2 dengan jarak X. Nah, H2 di sini berlaku sebagai Y dan jarak X berlaku sebagai X. Langsung saja kita masukkan. Pada percobaan pertama, lubang 0,05 meter memiliki jarak X sepanjang 0,23 meter. Titikkan titik temu antara 0,5 dengan 0,23. Nah, pada percobaan kedua, lubang 0,10 meter memiliki jarak X sepanjang 0,235 meter.
titikkan titik temu antara 0,10 dengan 0,235. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, lubang 0,15 meter memiliki jarak X sepanjang 0,25 meter. Titikkan titik temu antara 0,15 dengan 0,25. Selanjutnya, tarik garis dari titik-titik telah kita buat ya sobat fisika. Nah, jadikan grafiknya seperti ini. Sekarang kita beralih ke soal nomor 4, yaitu membuat grafik hubungan H2 dengan V atau kecepatan. Ini adalah nilai V yang sudah kita hitung ya sobat fisika. Langsung saja kita buat grafiknya. Untuk percobaan pertama, lubang 0,05 meter memiliki kecepatan yang bernilai 2,32 meter per sekon. Titikkan titik temu antara 0,05 dengan 2,32. Pada percobaan kedua, lubang 0,10 meter memiliki kecepatan senilai 2,09 meter per sekon. Titikkan titik temu antara 0,10 dengan 2,09. Dan yang terakhir, percobaan ketiga, lubang 0,15 meter memiliki kecepatan senilai 1,84 meter per sekon. Titikkan titik temu antara 0,15 dengan 1,84. Selanjutnya, kita tarik garis berdasarkan titik-titik yang telah kita buat ya sobat fisika. Oke sobat fisika, dari grafik yang telah kita buat, maka dapat disimpulkan bahwa lubang yang lebih rendah akan memiliki jarak jatuh air yang lebih pendek dibandingkan dengan lubang yang lebih tinggi, di mana lubang 0,05 meter memiliki jarak jatuh air sepanjang 0,23 meter, sedangkan lubang 0,10 meter memiliki jarak jatuh air 0,235 meter, dan lubang 0,15 meter memiliki jarak jatuh air yang lebih panjang, yaitu 0,25 meter. Namun, ketinggian lubang akan berbanding terbalik dengan kecepatannya, di mana lubang yang lebih rendah, yaitu 0,05 meter, memiliki kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 2,32 meter per sekon. Sedangkan lubang 0,10 memiliki kecepatan 2,09 meter per sekon, sedangkan lubang 0,15 memiliki kecepatan yang lebih rendah, yaitu 1,84 meter per sekon. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jarak jatuhnya air berbanding terbalik dengan kecepatannya. Semakin tinggi jarak jatuhnya air, maka kecepatannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah jarak jatuhnya air, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Sekian dari video praktikum kami, semoga bermanfaat dan membantu ya. Ingat, jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Ingat, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Saya bersalah.